Bapak, Ibu dan Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian sabda Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru Matius 9 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah?" Amin. Tema hari ini adalah sakit dan kesembuhan. Bapak, Ibu dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap peristiwa penyembuhan selalu ada lain yang ditekankan oleh Injil selain proses penyembuhan itu sendiri. Dalam bacaan kita yang dikisahkan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Namun yang dilakukan terlebih dahulu oleh Yesus adalah mengampuni dosa orang tersebut. Dalam keyakinan bangsa Yahudi, penyakit berat yang diderita seseorang dihubungkan dengan dosa orang tersebut. Selain itu, mereka juga percaya yang berhak mengampuni dosa adalah Tuhan sendiri, sedangkan para imam menjadi pengantara melalui kurban penebusan dosa. Itu sebabnya beberapa ahli Taurat yang menyaksikan penyembuhan itu menuduh Tuhan Yesus menghujat Allah. Namun Tuhan Yesus menegaskan hal itu dilakukan justru untuk menyatakan jati dirinya bahwa Dia adalah anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Bapak, Ibu dan Saudara, yang dimaksud dengan anak manusia adalah sebagaimana disebutkan dalam Daniel 7 ayat 13-14, yang menerima kemuliaan dan kekuasaan pemerintahan atas seluruh dunia. Dalam kesempatan lain, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa penyakit bukan disebabkan karena kesalahan seseorang yang menderita sakit itu ataupun kesalahan orang tuanya. Yohanes 9 ayat 1-3. Namun kesempatan ini Tuhan Yesus seakan menyetujui bahwa penyakit orang lumpuh itu berasal dari dosanya, sehingga untuk kesembuhannya dibutuhkan pengampunan terlebih dahulu dan pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa memang tidak semua penyakit berhubungan langsung dengan dosa seseorang. Namun dosa seorang juga bisa menghalangi anugerah Tuhan bagi orang tersebut dan bisa menyebabkan berbagai penyakit dan penderitaan.
Dalam bacaan kita tidak ada keterangan lain selain orang sakit lumpuh. Tuhan Yesus mengetahui keberadaannya orang tersebut dan mengampuni dosanya dan menyembuhkan. Namun yang ditekankan dalam Injil Matius ini adalah bahwa Anak Manusia atau Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa dan menyembuhkan. Lebih dalam lagi, hendak disaksikan bahwa seandainya penyakit dan penderitaan itu berasal dari dosa seseorang, Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengatasi atau mengampuni dosa manusia. Pengampunan itu adalah awal dari kesembuhan, awal dari suatu keadaan baru yang lebih baik, awal dari terbukanya lembaran hidup baru seseorang selain secara lahir ataupun batin. Itulah yang berasal dari kasih Allah. Tuhan berkati. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, tetap bersemangat dengan teriring berkat Tuhan. Amin.